Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu lingkungan sistem politik. Lingkungan sistem politik Indonesia umumnya dibahas dalam dua kategori besar. Yang pertama yaitu lingkungan internal atau dalam negeri dan lingkungan eksternal atau luar negeri. Yang pertama itu lingkungan internal. Lingkungan internal sistem politik menurut Gabriel Almond adalah lingkungan dalam negeri yang meliputi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik yang menjadi sumber devisa bagi input atau masukan lingkungan fisik. Negara dalam membiayai struktur politik yang meliputi lembaga dan ekonomi domestik, infrastruktur, maupun suprastruktur politik dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya bagi terwujudnya tujuan nasional dalam suatu negara. Elemen ini memungkinkan negara melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan nasional seperti kesejahteraan dan stabilitas. Nah, lingkungan internal terbagi atas. Yang pertama itu lingkungan fisik. Lingkungan fisik disebut juga sebagai modal dasar bagi pembangunan nasional atau devisa negara. Lingkungan ini juga terdiri atas yaitu A. Kondisi geografis seperti letak wilayah strategis, luas wilayahnya berapa, dan keberagaman topografi wilayah. B. Yaitu sumber kekayaan alam seperti minyak bumi, gas, mineral, hutan tropis, dan hasil laut yang melimpah. Yang C yaitu kondisi demografi seperti populasi. Contohnya di Indonesia sekitar 280 juta jiwa dengan distribusi usia muda dan urbanisasinya cepat. Yang D yaitu lingkungan sosial, yaitu norma masyarakat, interaksi kelompok, dan struktur sosial yang memengaruhi stabilitas politik. Lanjut, yang E itu ada lingkungan politik, yang mana lingkungan politik itu adalah kondisi yang berkaitan dengan aktivitas kekuasaan, pemerintahan, serta proses pembuatan kebijakan dalam suatu negara. Nah, lingkungan ini melibatkan lembaga negara, partai politik, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan politik. Nah, contohnya itu ada pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum untuk memilih presiden, DPR, dan kepala daerah. Nah, yang kedua itu contohnya ada proses pembuatan undang-undang oleh DPR beserta pemerintah. Yang ketiga itu ada contohnya itu kegiatan partai politik dalam mengusulkan calon pemimpin atau penyampaian aspirasi masyarakat. Yang F itu ada lingkungan sosial budaya, yang mana lingkungan sosial budaya adalah kondisi masyarakat yang berkaitan dengan nilai, norma, adat istiadat, agama, dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Nah, yang mana contohnya itu ada yang pertama budaya, yaitu musyawarah dan gotong royong dalam mengambil keputusan di masyarakat. Yang kedua itu contohnya tingginya toleransi antar umat beragama yang sesuai dengan nilai atau nilai Pancasila. Contoh yang ketiga itu ada partisipasi masyarakat dalam diskusi publik atau kegiatan organisasi kemasyarakatan untuk menyampaikan pendapat tentang kebijakan pemerintah. Nah, yang G itu lingkungan pertahanan dan keamanan. Nah, yang mana lingkungan pertahanan dan keamanan ini adalah kondisi yang berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan negara, stabilitas sosial, stabilitas nasional, serta ketertiban masyarakat agar sistem politik dapat berjalan dengan baik. Contohnya yang pertama, peran TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah negara. Yang kedua, tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga itu ada penanganan konflik sosial atau aksi demonstrasi agar tetap berlangsung tertib dan tidak mengganggu stabilitas negara. Oke, materi selanjutnya itu ada lingkungan eksternal. Yang pertama itu sistem politik internasional. Sistem politik internasional adalah hubungan politik yang terjadi antara negara-negara di dunia yang saling memengaruhi kebijakan dan keputusan suatu negara. Nah, dalam konteks sistem politik Indonesia,
Sistem politik internasional mempengaruhi kebijakan luar negeri, kerjasama antar negara, serta posisi Indonesia dalam pencaturan politik global. Nah, Indonesia harus menyesuaikan kebijakan politiknya dengan dinamika global seperti kerjasama diplomatik, perdagangan internasional, dan penyelesaian konflik antar negara. Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional untuk menjaga perdamaian dan kerjasama dunia. Contohnya, seperti keikutsertaan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Yang kedua ada peran Indonesia dalam organisasi kawasan seperti ASEAN untuk memperkuat kerjasama politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Yang ketiga ada kerjasama diplomatik Indonesia dengan negara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan keamanan. Yang kedua itu ada sistem ekologi internasional. Sistem ekologi internasional adalah kondisi lingkungan alam global yang dapat mempengaruhi kehidupan suatu negara termasuk dengan kebijakan politiknya. Masalah lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, kerusakan alam menjadi isu internasional yang membutuhkan kerjasama antar negara. Dalam sistem politik Indonesia, isu ekologi internasional mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menjaga lingkungan, mengelola sumber daya alam, serta berpartisipasi dalam perjanjian internasional tentang lingkungan hidup. Contohnya, keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional mengenai perubahan iklim seperti Paris Agreement. Yang kedua, ada kerjasama Indonesia dengan negara lain yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga hutan. Dan yang ketiga itu ada kebijakan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Sistem sosial internasional meliputi sebagai berikut. 1. Kebudayaan internasional. Kebudayaan internasional adalah nilai, pengetahuan, kebiasaan, dan hasil pemikiran manusia yang berkembang serta digunakan oleh masyarakat di berbagai negara. Kebudayaan ini terbentuk karena adanya interaksi antar bangsa melalui perdagangan, pendidikan, teknologi, dan komunikasi. Dengan adanya hubungan antar negara, berbagai unsur budaya dapat saling mempengaruhi sehingga muncul kesamaan nilai yang dapat diterima secara global. Pengetahuan atau akal budi adalah ilmu yang tersusun secara sistematis yang diperoleh dari pengalaman setiap masyarakat, bangsa, dan negara di dunia yang bersifat universal. Artinya, yang dapat berkembang bagi keseluruhan umat manusia di seluruh dunia. Contohnya seperti ilmu politik, ekonomi, teknologi, dan lainnya. B. Adat istiadat atau bahasa adalah kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa yang membudayakan menjadi nilai bersama dalam setiap interaksi dengan masyarakat bangsa dalam suatu negara ataupun dalam lingkungan pergaulan internasional. Nilai ini dapat memberi simbol yang memiliki kesamaan arti bagi semua bangsa. Contohnya bahasa daerah, nasional, dan internasional. C. Peradaban adalah kemajuan seperti budi pekerti, kecerdasan, dan kebudayaan yang lahir dan batin. Peradaban masyarakat internasional memiliki tingkat yang berbeda satu sama lain. Faktor penyebabnya antara lain tingkat pendidikannya, sistem politik, sejarah, tingkat kesejahteraan, dan lain-lain yang ada di suatu negara. Tinggi rendahnya peradaban suatu negara di dunia sangat ditentukan oleh faktor-faktor tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai struktur sosial internasional. Struktur sosial internasional adalah kemasyarakatan dalam suatu negara di semua negara di lingkungan internasional. Struktur sosial internasional ini dapat dibedakan antara lain berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi dan peradaban atau civility. Selanjutnya, struktur sosial yang berdasarkan ekonomi dapat digolongkan menjadi masyarakat maju, masyarakat berkembang, dan masyarakat terbelakang. Masyarakat maju biasanya terdapat di
sosial internasional juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat peradaban atau civility dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dunia dapat digolongkan menjadi masyarakat elit, masyarakat menengah, dan masyarakat awam atau yang sering disebut sebagai grassroots. Pertama, masyarakat elit merupakan kelompok masyarakat yang memiliki posisi, pengaruh, dan akses yang lebih besar terhadap berbagai sumber daya penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pada sosial, ekonomi, maupun politik. Kelompok ini biasanya terdiri dari pemimpin negara, pejabat pemerintah, pengusaha besar, akademisi, serta tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Di bawah kelompok elit terdapat masyarakat menengah. Kelompok ini umumnya terdiri dari orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang cukup stabil seperti pegawai negeri, karyawan swasta, guru, dosen, maupun pelaku usaha kecil dan menengah. Sementara itu, masyarakat awam atau grassroots merupakan kelompok masyarakat yang berada pada lapisan paling luas dalam struktur sosial. Kelompok ini terdiri dari masyarakat umum yang sebagian besar bekerja pada sektor informal, seperti pertanian, perikanan, atau pekerjaan yang tidak memerlukan tingkat pendidikan yang sederhana. Walaupun sering dianggap memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam pengambilan keputusan, masyarakat grassroots sebenarnya memiliki peran yang sangat penting karena mereka memiliki bagian terbesar dari populasi suatu negara. Dengan demikian, struktur sosial internasional menunjukkan bahwa masyarakat dunia memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda, baik dari segi ekonomi maupun dari segi peradaban sosialnya. Peradaban tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi suatu negara, tetapi juga mempengaruhi hubungan antar negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan kerjasama internasional. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang sistem sosial internasional. Yang ketiga, sistem ekonomi internasional. Sistem ekonomi internasional merupakan kumpulan subsistem ekonomi dari berbagai negara di dunia yang berlaku secara universal. Bentuk-bentuk lembaganya yaitu AFTA, yang merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Tujuan berdirinya AFTA adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, meningkatkan ekspor dan impor, dan meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Yang ketiga yaitu APEC atau kepanjangannya Asia Pacific Economic Cooperation, adalah organisasi perekonomian di sekitar wilayah Asia Pasifik, meliputi negara Asia Tenggara, pesisir Asia Timur, Australia yang dekat sama Samudra Pasifik, dan negara-negara di Samudra Pasifik atau Oceania. Pertama kali, APEC dibentuk pada tahun 1989 saat pertemuan para menteri dari negara Asia Pasifik yang diadakan di Canberra, Australia. Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan. Adapun yang ketiga yaitu NAFTA atau kepanjangannya North American Free Trade Agreement, adalah blok perdagangan bebas yang dibentuk pada tahun 1994 pada 1 Januari oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk menghapus tarif dan hambatan perdagangan. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. NAFTA secara efektif menciptakan pasar bebas terbesar di Amerika Utara sebelum akhirnya digantikan oleh USMCA pada tahun 2020. Yang ketiga, lalu yang selanjutnya itu Uni Eropa atau UA, adalah organisasi persatuan ekonomi dan politik supranasional beranggotakan 27 negara Eropa, didirikan pada 1 November 1993. Melalui perjanjian Maastricht, UA bertujuan menciptakan perdamaian, stabilitas ekonomi, dan pasar tunggal dengan mata uang euro. Lembaga utamanya meliputi Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa. Lalu yang terakhir itu WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia, adalah salah satu organisasi internasional global yang mengatur aturan perdagangan antar negara. Didirikan pada 1 Januari 1995. WTO bertujuan memastikan perdagangan internasional berjalan mulus dan dapat diprediksi dan bebas mungkin melalui negosiasi, perjanjian, dan penyelesaian sengketa dagang. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul Sistem Demografi Internasional. Kumpulan
jumlah penduduk, tingkat kelahiran, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memiliki peran penting dalam mengarahkan negara-negara anggotanya untuk menjalankan berbagai program kependudukan. Salah satu program yang dianjurkan adalah Program Keluarga Berencana atau KB. Program KB bertujuan untuk mengatur tingkat kelahiran agar pertumbuhan penduduk dapat lebih terkendali. Pengaturan kelahiran tersebut dilakukan melalui penggunaan alat kontrasepsi yang sesuai dengan anjuran tenaga medis. Melalui upaya ini diharapkan kesejahteraan penduduk dapat meningkat dan pembangunan demografi di berbagai negara dapat berlangsung secara lebih seimbang. Ada beberapa aspek penting dalam sistem demografi internasional, antara lain: 1. Persebaran penduduk dunia. Setiap negara memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang berbeda. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat mengatasi masalah kepadatan penduduk yang tidak merata. Misalnya melalui program migrasi atau kerjasama tenaga kerja antar negara. 2. Kualitas penduduk. Sistem demografi internasional juga memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Masalah kependudukan global. Beberapa masalah yang menjadi perhatian dunia antara lain ledakan penduduk, urbanisasi, pengangguran, kemiskinan, serta masalah kesehatan masyarakat. 4. Kerjasama antar negara dalam bidang kependudukan. Negara-negara di dunia bekerja sama melalui organisasi internasional untuk merencanakan kebijakan kependudukan, seperti pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkat kesehatan ibu dan anak, serta pembangunan kesejahteraan keluarga. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini, yaitu lingkungan sistem politik Indonesia menurut Gabriel Almond terdiri dari lingkungan internal, yaitu fisik, yang terdiri dari geografi, sumber daya alam, demografi, sosial, politik, budaya, dan pertahanan, yang menyediakan masukan untuk struktur politik domestik, serta lingkungan eksternal, yaitu sistem politik, ekologi, dan sosial internasional. Lingkungan eksternal juga mencakup kebudayaan universal, yaitu pengetahuan, adat, peradaban, juga menyangkut struktur sosial, yaitu berekonomikan maju, berkembang, keterbelakangan, peradaban elit, menengah, dan awam. Sistem ekonomi, lembaga seperti WTO, AFTA, untuk perdagangan, dan juga termasuk demografi, yaitu program KB, PBB, untuk kesejahteraan penduduk global. Secara keseluruhan, kedua lingkungan ini saling memengaruhi pembangunan nasional Indonesia melalui input fisik, sosial, dan juga ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.